Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali saat ini kami semua mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Hamba hanyalah alat yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, tetapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak mengurapi hamba. Kekuatan kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi hamba
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Kami hanya mau menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan urapi kami semua. Bapa menguduskan setiap keberadaan hidup kami. Kami percaya Bapa juga mau memaafkan ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, kami semua juga ada dalam kesucian kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, berarti kita juga harus tahu bahwa Allah Bapa di sorga akan mendidik kita supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Nah, tentu di dalam didikan Tuhan ini ada hal-hal yang bagi kita sebenarnya itu terasa menyakitkan. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa proses didikan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau kita melihat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Ayat 6, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Ayat 7, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Saudara, jadi kita harus mengerti bahwa dalam didikan itu ada hal-hal yang bagi kita itu menyakitkan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita semakin mengerti bagaimana kita harus merubah diri, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa hanya mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu semua merupakan proses didikan Tuhan supaya kita bisa diubah, kita bisa dibaharui, kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan, lalu kita bisa terbebas dari ganjaran itu, atau kita tidak perlu lagi masuk di dalam didikan Tuhan. Ini pemikiran yang salah, saudaraku. Firman Tuhan katakan tadi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Perhatikan itu, kita harus diajar oleh Tuhan, bahkan dihajar oleh Tuhan. Dikatakan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita menghindar dari didikan Tuhan, kita tidak mau masuk di dalam proses didikan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi anak Allah seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Sebab kita tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kalau kita tidak mengerti itu semua, bagaimana kita bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, saudaraku? Saudara, kita harus mengerti bahwa Allah mendidik kita hanya memiliki satu tujuan, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di dalam didikan itulah kita diproses supaya kita berubah menjadi pribadi yang sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Itu semua merupakan tujuan daripada didikan Tuhan. Tuhan mau kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita berubah menjadi anak-anak kerajaan Allah yang walaupun saat ini kita masih hidup di dunia ini, tetapi sikap kita, karakter kita, kepribadian kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pangeran-pangeran surgawi. Kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga dan bukan yang lain. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau saat ini ada persoalan-persoalan hidup ya yang kita hadapi, ada tantangan, ada masalah, kita harus bisa melihat itu semua sebagai bagian daripada didikan Tuhan atas kehidupan kita, supaya kita benar-benar bisa berubah. Kalau hati kita ibarat sebuah bejana, dalam didikan Tuhan itulah bejana hati kita itu akan terus diisi dengan kebenaran, kebenaran, dan kebenaran setiap hari. Sudah seringkali saya katakan bahwa perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi bertahap. Oleh sebab itu, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita harus melihat itu sebagai salah satu bentuk didikan Tuhan, di mana Allah izinkan kita mengalami itu, ya. Allah izinkan kita mengalami itu. Allah izinkan kita untuk melewati proses itu, saudaraku. Itulah kenapa dikatakan tadi, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, perlu digarisbawahi di sini, orang yang akan dididik oleh Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Perhatikan itu. Kalau kita memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, barulah Tuhan akan mulai mendidik kita. Saudaraku, ketika kita mau memberi diri dididik oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, satu hal yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh lagi memiliki keinginan diri sendiri, kecuali satu, keinginan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh lagi masih ada kepentingan-kepentingan diri yang kita kejar. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak akan mendidik orang yang masih sibuk hanya mengejar keinginan-keinginan diri, hanya mengejar hawa nafsu diri. Orang yang masih gaduh gitu ya, dengan masalah pribadi, dengan keinginan-keinginan pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau dididik oleh Tuhan, kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, hidup di dalam penurutan akan kehendak Tuhan. Barulah Tuhan akan mendidik kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki. Saudaraku, kita harus mengerti benar bahwa hanya ada satu tujuan daripada proses didikan Tuhan ini, supaya kita bisa menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Hanya orang yang mau dididik oleh Tuhan, hanya orang yang mau hidup di dalam penurutan akan kehendak Tuhan, hanya orang yang mau hidup dalam pemerintahan Tuhan, tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan, barulah bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Jadi kalau kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita ditebus, tetapi kita tidak mau memberi diri untuk masuk di dalam didikan Tuhan, supaya diubah, supaya dibaharui, supaya dibentuk menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka sia-sialah penebusan Kristus atas kehidupan kita secara pribadi. Ingat itu? Penebusan Kristus atas kehidupan kita secara pribadi akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mau tunduk, kita tidak mau memberi diri, kita tidak mau diajar oleh Tuhan. Ini semua akan menjadi sia-sia. Kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Hidup kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Sebab di dalam didikan Tuhan itulah, saudaraku, kita akan dikembalikan menjadi manusia yang sejati, manusia seperti yang dirancangkan Allah semula, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan supaya setiap tingkah laku kita, sekalipun kita masih ada di dunia ini, tetapi cara hidup kita, sikap kita, perkataan kita, semua yang kita lakukan, itu sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan supaya pada akhirnya, di balik kematian nanti, di kekekalan nanti, Allah Bapa di sorga menemukan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Karena apa? Karena di dalam diri kita, Allah melihat pribadi Kristus. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan tadi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika Allah tidak menemukan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, di balik kematian nanti, kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga. Dan biarlah Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.